Di tengah perang Mamariska versus Vietcong, unit Baret Hijau menjalankan sebuah misi rahasia. Tetapi di malam itu, 4 prajurit tewas oleh sesuatu yang tak terlihat. Saking ketakutan, komandan langsung menghubungi markas minta dievakuasi. Tapi belum sempat tersambung, anak buahnya melihat sesuatu. Komandan yang panik langsung menembak ke segala arah tanpa tahu siapa musuhnya, sementara sesuatu itu terus memburunya. Masih di wilayah Vietnam, Peleton Mamariska baru tiba di sebuah desa. Namun sebagian warga sipilnya sudah ditemukan tewas, diduga terpapar radiasi dari perangkat milik Rusia. Di tengah itu, seorang wanita yang panik berusaha menjelaskan bahwa suaminya dimakan dinosaurus. Karena kendala bahasa, Welles salah menangkap mengira suami wanita itu dimakan setan. Agar pasukan tidak ikut terpapar, Welles menghancurkan desa tersebut. Di medan pertempuran lain, regu pengintai Vulture bergerak diam-diam menyusup ke markas Vietcong. Misi mereka membebaskan para tawanan. Komandan menempatkan sniper di posisi tinggi untuk memberikan perlindungan, sementara anggota lainnya maju menyisir area dengan hati-hati. Operasi ini berhasil namun sedikit terlambat. Akibatnya beberapa tawanan yang ingin mereka selamatkan sudah modar. Hingga tak lama kemudian jemputan pun datang. Hey, let's see what you guys think of this next mission. Setibanya di markas, bahkan belum sempat boker, regu ini langsung mendapat arahan baru. Kolonel menugaskan mereka untuk menyelidiki keberadaan regu Baret Hijau yang hilang 3 hari yang lalu di sebuah lembah terpencil bernama Banyan. Kolonel curiga ada yang nggak beres menimpa regu tersebut. Banyak pertanyaan yang tidak dijawab Kolonel karena Baret Hijau mengemban misi rahasia. Classified. Rested and ready to go. That's it. Setelah prajurit lain bubar, Kolonel menahan Baker dan menegaskan tugasnya cuma sebatas melacak keberadaan regu yang hilang apakah masih hidup atau AFK, dan mereka tak boleh mengganggu misi rahasia yang sedang dijalankan Baret Hijau. Jika Baker manut, Kolonel akan menghapus catatan buruknya. Dirasa sudah mengerti, lantas Baker pun pergi. Sesuai dengan namanya, unit Vulture, kumpulan orang yang sulit diatur dan kepala batu. Namun di balik semua itu, mereka memiliki keterampilan tempur di atas rata-rata. Baker sebagai pemimpin tahu bagaimana memanfaatkan kelebihan anak buahnya. Hingga tak lama setelah itu, mereka pun berangkat menuju lembah yang dimaksud. Gak jauh dari titik pendaratan, mereka melihat pohon-pohon roboh dan Baker menemukan jejak kaki berukuran raksasa. Sekilas ia mengira itu jejak kasuari Titan, namun bulu-bulu yang tercecer terlihat asing. Sementara itu anggota lain menemukan ransel milik prajurit Baret Hijau. Di dalamnya terdapat peta lokasi stasiun penelitian. Melihat temuan itu, Baker langsung bergerak menuju fasilitas penelitian. Baru juga melangkah sudah terdengar suara aneh dari hewan yang tak dikenali. Binatang itu seakan mengitari mereka, lantas Baker pun segera memberi aba-aba berhenti. Karena gelap, Baker tak melihat dengan jelas binatang apa yang menariknya. Namun nalurinya berkata mereka berada dalam bahaya. Dengan membentuk formasi rapat, mereka melanjutkan perjalanan menuju stasiun penelitian. Ternyata bukan hanya mereka yang berada di lembah itu, ada juga pasukan magang Uni Soviet yang mendengar tembakan sebelumnya. Namun mereka tak berniat untuk konfrontasi kecuali prajurit Mamariska mencoba mendekati fasilitas mereka. Tak jauh dari situ, wanita Vietcong menemukan cakar besar di atas tanah. Temuan itu membuat si wanita langsung pergi, sementara seorang pria tertinggal di belakang. Lalu tiba-tiba
of your people. Setelah beberapa lama, rekannya baru sadar dan melihat pria itu sudah hancur dengan onderdil berhamburan. Prajurit magang itu menduga pria itu dibunuh pasukan musuh. Sementara itu, Bambang tanpa sengaja menemukan sebuah gigi raksasa yang belum dapat diidentifikasi. Meski anak buahnya mulai diliputi rasa takut, Baker tetap membawa tim itu masuk ke dalam gua gelap yang mereka temukan. Baru juga melangkah, mereka langsung dihadapkan pada pemandangan mengerikan, di mana mayat-mayat Vietcong hancur berantakan. Dari celah gua, belasan mata menyala-nyala sedang mengintai. Untung Maghrib menyadarinya. Karena kondisi gua yang gelap, kita tak menyadari kapan mereka terpencar. Beberapa anggota entah kabur kemana, sementara Baker dan Leon akhirnya bisa keluar dari gua, akan tetapi masih dikejar-kejar ayam Taurus. Dengan panik, keduanya manjat ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari perlindungan. Hingga sesampainya di atas, pandangan mereka langsung tertuju pada bebatuan besar. Mereka berlari ke arahnya berharap bisa berlindung, tapi semakin dekat kok batunya bergerak-gerak. Sontak Leon pun berhenti, merasa ada yang gak beres di tempat itu, lantas Baker pun menenangkannya. Oh my god! Rupanya bukan batu, melainkan seekor dinosaurus yang molor. Menyadari hal itu, Baker dan Leon nyaris kehilangan kendali, dan malangnya lagi mereka bertemu dengan anak Taurus yang lagi ngetem di situ. Suara kecilnya cukup membangunkan Mama Saurus. Sampai pagi mereka berlari. Baker ingat menurut di peta ada sungai di dekat situ. Namun malang mereka salah jalur. Sementara dinosaurus itu terus mengejar. Lantas mereka pun mencari tempat bersembunyi. Bisa kita lihat monster itu ngotot nggak mau pergi hingga akhirnya Baker melakukan pengalihan. Baker dan Leon terus berlari hingga ke tebing, sementara di belakang mereka, dinosaurus masih mengamuk. Alhasil mereka pun melompat. Benturan keras membuat Leon langsung pingsan. Beruntungnya, Dino tiba-tiba kehilangan mood. Baker bersusah payah menyeret Leon ke tepian, berusaha mencari tempat yang aman bagi mereka. Hingga tiba-tiba dari balik pohon kelapa muncullah seorang wanita yang langsung menolong. Setelah CPR dilakukan, akhirnya Leon pun sadar. Usut punya usut, wanita itu ternyata ilmuwan Uni Soviet yang sudah lama tinggal di lembah tersebut. Beliau bernama Markona. Melihat mereka, ia langsung mengajak ke tempat perlindungan, konon satu-satunya lokasi paling aman di lembah itu. Baker dilema, memilih antara percaya musuhnya atau mencari kelima anak buahnya yang terpisah. Setelah pikir kelamaan, akhirnya mereka mengikuti Markona. Di sisi lain, 5 prajurit yang terpisah berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Mereka nggak nyangka harus berhadapan dengan dinosaurus, bukannya berurusan dengan Vietcong. Mereka yang panik mencari cara keluar dari lembah itu, ketimbang mencari Baker dan Leon yang entah ada di mana. Akan tetapi karena radio ada pada Leon, itu berarti mereka harus menemukan Leon terlebih dahulu. Lantas mereka pun mencarinya. Di tengah perjalanan mereka semakin dibuat ngeri. Berbagai jenis hewan purba tiba-tiba muncul dari dalam hutan Vietnam, seakan-akan lembah itu dari dunia lain. Berdasarkan peta yang mereka temukan di ransel barat hijau, Bambang memperkirakan Baker dan Leon bergerak menuju ke fasilitas itu. Mendengar itu, mereka pun memutuskan mengikuti arah yang sama, berharap bisa bertemu di sana. Home for 1 year, 7 months. More like us, American soldiers.
It's the safest place to be in the belt. Kembali bersama Markona, tempat yang ia sebut aman rupanya stasiun penelitian tujuan utama Baker. Namun kini stasiun itu sudah tinggal reruntuhan. Dengan nada marah, Baker bertanya-tanya kemana perginya semua orang. Apa tujuan Uni Soviet membangun fasilitas di tengah hutan? Akan tetapi Markona tak mau menjawab. Terlalu beresiko membuka rahasia kepada musuh Uni Soviet. Markona hanya menyebut nama Syamsuddin yang sudah membantai para ilmuwan termasuk suaminya. Di tengah itu, radio berhasil tersambung di kolonel. Dengan kesal, Baker menuntut agar mereka semua dievakuasi. Baginya misi ini sama saja bunuh diri. Karena baru satu malam sudah dipaksa berhadapan langsung dengan hewan prasejarah yang entah muncul dari mana. Diduga eksperimen rahasia yang membangkitkan kembali dinosaurus itu dibawa kendali seorang jenderal bernama Syamsuddin. Mendengar laporan itu, kolonel terkejut. Awalnya, misi rahasia yang diberikan kepada Baret Hijau hanya melacak senjata pemusnah massal milik Uni Soviet. Namun sekarang muncul makhluk prasejarah di hutan Vietnam. Meski terdengar konyol, kolonel tetap percaya dan segera mengumpulkan para perwira untuk membahas laporan dari Baker, dimulai dari mencari tahu tentang jenderal Rusia bernama Syamsuddin. Di sisi lain, unit Vulture yang bergerak melalui padang semak tiba-tiba disergap pasukan magang Rusia. Kate terkena tembakan. Baku tembak itu terdengar oleh Baker, lantas Baker yang penasaran pergi mengecek. Namun bukan cuma mereka yang terpancing datang, tetapi juga Bangausaurus. Situasi kacau dimanfaatkan Vulture untuk melarikan diri, sementara pasukan magang gagah berani melawan Bangausaurus. Bisa kita lihat, pasukan musuh tersisa 2 orang bersama 1 wanita Vietcong. Sementara itu, Vulture bersembunyi di hutan lebat sambil membalut kaki Kay yang terluka parah. Tak lama, Baker berhasil menemukan mereka. Melihat Kay yang terluka parah, Baker mau membawanya ke fasilitas Uni Soviet, akan tetapi Maghrib menolak. Kok bisa komandan mereka malah berteman dengan musuh? Di tengah bacot itu, mereka baru sadar ternyata ayam Tyrus sudah mengapung dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Kate yang terluka ditarik diam-diam. Saat yang lain menyadarinya, mereka langsung menyusul, namun Kate sudah hilang. Binatang itu membawanya ke suatu tempat. Hingga tak lama kemudian, kawanan itu tiba-tiba kabur, seakan ada yang jauh lebih menakutkan. Rupanya ada yang lebih besar sekaligus cerdik. Hewan itu mencabik sambil menutup mulut korbannya agar tak berteriak. Kate akhirnya ditemukan kembali, namun kondisinya sangat parah. Onderdilnya tumpah-tumpah di atas tanah. Meski hampir tak bernyawa, rekan-rekan tetap membawanya menuju ke fasilitas guna mendapatkan perlindungan. Setibanya di fasilitas, Kate langsung dibaringkan di atas meja. Meski 1 ember murpi sudah diberikan kepadanya, namun obat itu tak mampu lagi meredakan rasa sakit. Seketika suasana berubah panik. Dalam kekacauan, diam-diam Markona mencuri murpi untuk dipakai sendiri, dan saat Baker mengetahuinya, ia segera menyusul. Markona yang lagi tinggi tiba-tiba memohon agar Baker membantu menghentikan dinosaurus itu karena cepat atau lambat pasti menyebar ke penjuru dunia. Dari pengakuannya, terungkaplah rahasia besar di mana Markona dan suami dulunya ilmuwan yang dikirim Jenderal Syamsuddin di hutan ini. Misi awal mereka meneliti lubang cacing ruang waktu yang dirancang untuk memindahkan bom atom dari Rusia ke Mamariska. Namun eksperimen itu melenceng malah membuka celah masa lalu. Akibatnya makhluk prasejarah itu pun masuk ke dunia mereka. Jenderal Syamsuddin justru senang dengan penemuan baru itu. Dia mau menyempurnakan teknologi guna menghancurkan musuh-musuh Rusia.
Kini Markona mengaku menyesal dan berniat menghancurkan teknologi sekaligus membalaskan dendam atas kematian suaminya yang dibunuh setelah proyeknya rampung. Kini teknologi itu berada di balik penggunungan di jantung markas Uni Soviet. When you and I were running the cab, it just fucking nailed me before round from SK. Hadn't been for that flash. Sebelum mereka sempat menyusun rencana, ayam Saurus kembali muncul. Untung Leon yang berjaga-jaga lebih dulu melihatnya sehingga mereka pun sudah waspada. You got shot? Hewan ini rupanya lebih cerdik dari jenis yang lain. Yang tadi itu cuman mengintai untuk menemukan lokasi mangsanya. Lalu tiba-tiba... mereka pun semakin terpojok. Ayam Taurus nyaris masuk ke dalam ruangan. Sehingga terpaksalah meninggalkan Kate yang terluka parah. Itu pun atas permintaannya sendiri yang sadar hanya menjadi beban. Lantas dia pun minta bom kepada Logan. Dengan wajah tegang, Markona berkata mereka harus segera keluar lewat pintu lain dan menuju ke sungai, karena ada sebuah perahu yang bisa membawa mereka pergi. Di atas sungai, Magri pun heran kenapa komandan mengarah ke utara. Lantas Becker menjelaskan mereka bergerak menuju ke markas Uni Soviet untuk memetakan koordinat agar fasilitas itu bisa dibom dari udara. Karena di sanalah teknologi ruang waktu itu berada dan kabarnya Jenderal Samsudin bersemayam di tempat tersebut. Meski banyak yang protes, tapi bagi Becker menghentikan Uni Soviet berarti menyelamatkan dunia. Lagi pula ia sudah nggak sabar ingin menjadi pahlawan. Di momen itu, Markona mencuri Murphy, tapi sayang ketahuan. Oh my god, nyaris buntung disambar soal air Saurus. Beruntung binatang itu punya target yang lain. Shut it down, Logan. It's okay, stand down. Okay. Melihat kecanduan Markona, Becker yang merasa iba memberikan udut untuk menenangkannya. Sementara itu, Logan tanpa ketakutan sejak kematian sahabatnya sehingga ia nyaris bundir di Sungai Keramat. Namun Becker sigap menghentikannya. You sure? Yeah, I need you. Setibanya di lokasi yang diselimuti kabut tebal, mereka menemukan bangkai prajurit Vietcong yang kondisinya sudah hancur berantakan. Lalu tiba-tiba... Melihat rekannya tak berdaya, tiba-tiba Logan berlari menuntun ayam Tyrus mengikutinya. Alhasil, Logan yang berkorban modar di aliran sungai. Ya sudahlah, itu sudah menjadi pilihannya. Mereka yang selamat melanjutkan perjalanan menembus hutan rimba hingga akhirnya menemukan markas Uni Soviet. Setelah dapat koordinatnya, Becker langsung menghubungi kolonel untuk mengebom lokasi itu sekaligus minta dievakuasi. Akan tetapi kolonel nggak mau markas itu dihancurkan karena Mama Rizka berencana merebutnya. Sayangnya, Becker nggak peduli dengan perintah tersebut. Akibatnya, kolonel menyiapkan helikopter bersenjata lengkap untuk turun langsung ke lokasi. Becker mulai menyusun rencana penyerbuan ke markas Soviet. Ia bersama Markona berniat masuk ke ruangan tempat teknologi ruang waktu itu disembunyikan. Sementara Leon ditugaskan untuk mancing dinosaurus datang ke markas Soviet untuk menciptakan kekacauan yang bisa dimanfaatkan. Sementara yang lain ditugaskan pasang bom waktu di setiap bangunan. Intinya mereka semua punya tugas masing-masing. Dirasa sudah mengerti, mereka pun langsung berpencar.
Singkat cerita, prajurit magang baru saja kembali dari patroli dan langsung melapor ke jenderal bahwa pasukan Mama Rizka telah tewas di hutan. Prajurit itu merasa ditipu, katanya perang melawan Mama Rizka, padahal justru dikirim ke kebun binatang Taurus. Karena marah, ia nekat menodongkan senjata ke arah jenderal. Akibatnya mereka segera diamankan. Diam-diam Markona menyaksikan percakapan mereka. Pada saat yang sama pula, Vulture sudah menyusup, menghabisi penjaga sambil masang bom waktu di dalam markas. Di sisi lain, prajurit magang tadi diselamatkan Baker. Mereka akhirnya sepakat bekerja sama untuk menyingkirkan jenderal. Tak lama, Leon baru datang, katanya membawa anak dinosaurus. Induk yang mencarinya langsung murka melihat anaknya yang tewas. Kekacauan itu dimanfaatkan Baker untuk mengejar jenderal yang masuk ke sebuah bangunan. Ternyata di bawahnya tersembunyi teknologi ruang waktu. Namun jenderal tiba-tiba hilang dari situ. Spontan pasukan langsung bergerak mengamankan lokasi dan Markona menjalankan tugasnya. Sedangkan Leon sendiri sibuk pasang bom Deidara di setiap sudut mesin raksasa itu. Sementara di luar, Bambang dan Maghrib bertempur brutal melawan pasukan yang tersisa sambil menghindari amukan dinosaurus hingga tiba-tiba terjadi ledakan. Malangnya Maghrib tewas di tempat. Sialnya ledakan sebesar itu nggak ngefek bagi pasangan dinosaurus tersebut. Vulture, can you hear me? Hello! God! Ledakan tadi rupanya membuat teknologi itu melepaskan energi yang nggak normal. Nggak lama Bambang dan Maghrib 2 tiba di situ. Katanya Maghrib 1 sudah tewas meleduk. Di tengah kesedihan, tiba-tiba sang jenderal muncul. Dia menawarkan kerjasama agar teknologinya tak dihancurkan, namun Baker sudah lelah dan langsung menembaknya. Entah kenapa Markona nggak sanggup menembak padahal jenderal itu masih hidup. Karena masih gugup, Markona malah salah potong kabel, alhasil mati lampu dan jenderal itu langsung melarikan diri. Dalam kegelapan, ayam Taurus hampir menerobos masuk. Sialnya lagi, jumlah mereka bukan sedikit tapi ratusan ekor. Baker yang berpikir cepat langsung merencanakan pelarian. Dirasa anak buahnya sudah mengerti, mereka pun langsung kabur. Sementara itu, jenderal yang berusaha aktifin mesin itu malah dimangsa hidup-hidup. Untungnya Markona, mantan ilmuwan Uni Soviet, tahu seluk-beluk bangunan itu dan menuntun jalan keluar. Namun ayam Taurus itu terus mengejar mereka. Lalu tiba-tiba... Baker akhirnya pasrah, Bambang gak bisa diselamatkan lagi. Mendadak ia memutuskan jadi pengalih. Sementara Leon disuruh duluan menyusul yang lain, akan tetapi ayam Taurus itu terus mengejar Leon. Di permukaan, 3 helikopter sudah menunggu membawa kolonel dan para petinggi. Melihat Leon dan Markona dikejar-kejar ayam Taurus, helikopter langsung menyiapkan senjata mesin. Saking banyaknya, pertahanan mereka sampai dibobol, sehingga prajurit Mama Rizka tumbang satu persatu.
Sementara di bawah tanah, Baker meledakkan bom tambahan di atas bom Deidara yang sudah disiapkan Leon sebelumnya. Bisa kita lihat di permukaan mulai mengeluarkan api. Pelan-pelan mereka naik ke helikopter sampai inilah yang terjadi. Ledakan ganda itu menghancurkan seluruh fasilitas. Untungnya mereka sempat melarikan diri. Melihat kehancuran total, Kolonel marah karena seharusnya teknologi itu jatuh ke tangan Mama Rizka bukan malah dihancurkan. Mendengar itu, Marfonah langsung menunjuk ke bawah, memperlihatkan dinosaurus sudah menyebar. Dengan kata lain, teknologi itu hanya membawa kehancuran bagi umat manusia, dan film pun berakhir. Jika suka, jangan lupa kasih like dan dukunganmu.